Kita berjumpa kembali di Kontak Publik. Kali ini pemirsa, kita sebagai warga Kota Medan juga pasti sudah sering mendengar bahwa Kota Medan ini menjadi salah satu destinasi wisata atau kelompok daerah wisata yang akan dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata. Dan tentu saja kita juga senang dengan adanya hal ini, tapi juga sekaligus agak khawatir nih kalau nanti jalan tol akses kita ini sudah jalan ke tebing tinggi ya, ini sudah aksesnya sudah bagus, kemudian dari Silangit ini bisa kita langsung dapatkan ya, tidak harus melewati Kota Medan. Ini jangan-jangan pariwisata Kota Medan jadi melempem nih. Nah, ini tentu menjadi satu pertanyaan besar juga, bagaimana Kota Medan ini bisa terus mengembangkan pariwisatanya. Dan seperti apa potensi pariwisata di Kota Medan, kita akan bahas tentu saja di Kontak Publik kali ini bersama dengan kerjasama Pemko Medan. Dan pemirsa, kali ini kita langsung saja jumpa dengan narasumber di studio. Di samping saya Bapak Dr. Andes Haji Hasan Basri MM, PLT Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan. Selamat sore Pak. Selamat sore. Dan juga Bapak Dr. Andes Gustanto M. Hum, pengamat pariwisata. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Ya, dan pemirsa nanti kalau Anda mau bergabung bisa juga di 0614522589. Dan seperti kita ketahui pemirsa, memang rencana Kota Medan menjadi salah satu destinasi wisata yang ditetapkan oleh pemerintah ini tentu saja menjadi satu agenda besar ini untuk Kota Medan berbenah, apalagi semua potensi wisatanya ini harus diperbaiki satu persatu ini supaya lebih betul-betul menjadi kota pariwisata yang betul-betul menarik untuk wisatawan. Nah, seperti apa ini Pak rencana ke depan terkait dengan adanya program dari pemerintah ini Pak? Terima kasih Mela dan selamat sore seluruh pemirsa, Pak Agus yang saya hormati. Kesempatan awal ini kami beri apresiasi kepada pihak TPRI yang memberikan kesempatan kepada kita untuk mengkomunikasikan sekaligus mensosialisasikan apa dan bagaimana pariwisata dan kebudayaan kita khususnya di Medan untuk masa depan. Pertama, latar belakang bahwa Medan ditetapkan sebagai destinasi unggulan dari 20 kabupaten kota di Indonesia. Awalnya karena tahun lalu kita mengusulkan agar Medan tidak menjadi transit destination, tapi menjadi tujuan dari destinasi itu. Yeah. Lalu kementerian memberikan apresiasi, meng-SK-kan Medan bagian dari 20 destinasi unggulan. Sejalan dengan perkembangan Toba Lake atau Danau Toba, Medan memang harus segera membenahi diri. Satu di antara program kita jangka panjang adalah mempersiapkan rencana induk pariwisata. Itu bagian dari rencana induk pariwisata nasional. Jadi setiap kabupaten kota provinsi harus punya rencana induk pariwisata, membangun pariwisata itu ke depan 25 tahunan. Jadi tidak membangun pariwisata itu tidak 5 tahun, ya? Apalagi 1 tahun itu tidak akan kelihatan. Itu yang pertama. Dari segi yuridis formalnya itu harus kita persiapkan dokumennya. Yang kedua dari penguatan organisasi. Kita mempersiapkan apa yang kita sebut dengan forum tata kelola pariwisata. Pariwisata itu tidak bisa ditangani oleh satu institusi, apalagi sekelas institusi pariwisata Kota Medan, dia tidak akan berdaya. Makanya kita akan melibatkan stakeholder dan semua institusi yang berhubungan dengan itu. Misalnya dari mulai pemerintahannya, baik pemerintah pusat melalui perwakilannya di kota ini seperti kepolisian, ikut bertanggung jawab bersama-sama. Sudah itu dari institusi pemerintah kota seperti dinas yang ada, dinas pemerintah TU, dinas bina, dinas kebersihan, pertamanan yang semuanya ini mendukung Sabta Pesona. Ya. Termasuk juga dinas Kominfo, bagian dari mensosialisasikan program ini. Itu nanti kita susun dalam forum tata kelola pariwisata, itu sedang proses. Sudah kita usulkan surat keputusannya kepada pimpinan kota ini melalui tentu saja Pak Wali Kota Medan. Itu. Yang kedua, selain penguatan organisasi dalam bentuk itu, kita membangun jaringan yang kuat. Dengan akademisi, seperti dengan Akademis Pariwisata, dengan Fakultas Ilmu Budaya yang ada di USU, dengan stakeholder kita yang utama seperti ASITA, Himpunan Pramuwisata, begitu juga dengan PHRI. Itu harus ada jaringan yang terukur dan prospektus serta visioner. Yeah. Tidak berhenti pada satu titik. Yang kedua, kita mengikuti program kementerian yang kita sebut dengan STD, Sustainable Tourism Development. Tourism Development, STD. Jadi Sustainable Tourism Development ini pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.
Itulah yang kita rancang dalam 25 tahun ini. Ketika ini nanti kita rumuskan, inilah kesempatan kita untuk mensosialisasikannya. Itu potensi, kalau ditanya potensi, Medan kan sudah dikatakan unggulan. Mengapa tidak? Paling tidak kalau menurut penelitian dan survei, nanti bisa dicek juga ke Pak Agus, itu Medan itu terkenal paling tidak 2 hal saja. Yang pertama, wisata kulinernya. Tidak pernah orang yang makan di Medan ini tidak mengatakan bahwa Medan itu makanannya lezat sekali atau lezat. Tidak ada di bawah itu. Kalau ada di bawah itu berarti bukan Medan punya. Lezat sekali dan lezat. Itu kuliner. Yang kedua, multi etnik dalam bentuk budayanya. Kita sudah saksikan karnaval budaya kemarin. Ketika itu kurang sosialisasi, memang apresiasi jadi rendah. Itu salah satu yang kita jadikan catatan. Kalau ini sosialisasinya 1 tahun, kehadiran wisatawan itu akan jauh lebih baik. Makanya kita harus punya calendar of event. Calendar of event ini tahun ini harus jadi untuk tahun depan. Itu sudah kita rancang. Kenapa? Ada juga kendala-kendala yang menurut saya perlu kita perbaiki bersama ke depan. Ketika kita mengusulkan pengadaan barang dan jasa cepat, lalu unit layanan juga mengadakan cepat, sosialisasi akan bisa cepat. Dan sebaliknya tentunya. Nah, ini yang ke depan akan kita perbaiki sehingga keunggulan-keunggulan yang kita miliki di Medan ini bisa terpublikasikan secara meluas, mendunia, dan kita berharap unggulan itu bisa dinikmati orang. Yang ketiga, kalau boleh ditambahkan tadi hanya 2, itu ada wisata heritage namanya. Wisata heritage dalam bentuk heritage buildingnya, bangunan bersejarahnya, itu juga cukup banyak. Kita sudah mengusulkan 5 kawasan menjadi satu usulan ke kementerian yang kita bina secara terus-menerus, yang kita sebut dengan Fantastic Five itu, 5 hal yang fantastik. Ya, antara lain ya Istana Maimun, Taman Seri Deli, Masjid Masjid Raya, Al-Maksum, satu lagi gereja Pelangkawe itu, dan kawasan Lapangan Merdeka. Itu kita Fantastic Five. Jadi 5 hal yang fantastik. Jadi bukan superhero Fantastic Four ya lainnya. Kalau Fantastic superhero. Fantastic Four itu lain lagi ceritanya. Oh, itu hal lain lagi. Saya kira itu kita bangun bersama dengan kementerian lewat lokal partner kita dengan konsultan yang disiapkan oleh kementerian. Kita terus-menerus membina itu. Ya, kira keunggulan-keunggulan ini tentu saja akan segera lebih terwujud kalau kita melengkapinya dengan atraksi misalnya. Jadi nanti setiap destinasi itu kita siapkan atraksi budayanya. Di kawasan Lapangan Merdeka dalam waktu secepatnya, tidak menunggu tahun depan, kita akan mempersiapkan setiap malam minggu atraksi budaya. Apa itu? Dari semua atraksi yang kita miliki itu atraksi tari-tarian, baca puisi, pokoknya yang mengangkat budaya multi etnik itu dari semua suku. Jadi misalnya malam minggu ini kita menghadirkan suku Karo dengan Melayu, malam minggu depannya kita hadirkan mungkin Mandailing dengan Angkola dan seterusnya. Bisa juga combine dia. Nah, ini salah satu terobosan yang akan kita lakukan atas diskusi kita dan arahan dari pimpinan Pak Wali mengatakan bisa dihidupkan itu kawasan Lapangan Merdeka. Segera awal September atau pertengahan September ini. Itu tidak tidak menggunakan anggaran pemerintah kota. Itulah kita ajak kebersamaan dari seluruh stakeholder kita. Karena kalau PHRI misalnya berpartisipasi, kalau wisatawan datang, hotel siapa yang berisi? Pemerintah kota nggak punya hotel kan? Mereka yang punya hotel. Ya, kalau misalnya travel, siapa yang menghadirkan wisatawan? Ya travel ikut membantu. Jadi seperti itulah yang akan kita bangun semua ke depan sehingga sense of belonging-nya itu terbangun ya kan, rasa kebersamaannya itu. Sense of belonging dari warga Kota Medan sendiri seperti apa ini? Kita juga ingin tahu kalau Pak Gus sendiri melihat bagaimana sih sebenarnya potensi tadi sudah disebutkan ya. Tapi tantangan yang dialami oleh Kota Medan terutama dari segi pariwisata sampai saat ini seperti apa Pak Gus? Ya, barangkali yang seperti diuraikan Bapak Kepala Dinas Pariwisata, kita harus menentukan dulu positioning kita. Kita sebagai kota wisata, Medan ini memang lebih terkenal sebagai sebuah kota yang dibangun dalam perspektif sejarah yang panjang.
Makanya kita punya bangunan bersejarah yang sangat menarik. Kalau itu bisa dibina, maka barangkali ke depan itu menjadi sebuah destinasi wisata yang menarik. Poin kedua yang dibilang Pak Kadis juga yang saya setuju sekali adalah multikulturalisme. Ya. Kita ini punya gambaran tentang Indonesia itu sebenarnya Medan loh. Miniatur Indonesia yang paling komprehensif, bagaimana harmonisnya hidup bermasyarakat, itu Medan. Ya. Makanya kalau saya pun kemarin di USU ada program City Tour Multikulturalisme, kita kunjungin tuh wihara, kuil, masjid, kemudian museum, dan lain sebagainya. Artinya hal yang paling kita tonjolkan di sini adalah harmonisasi kehidupan. Dan Medan kalau dipositioningkan sebagai sebuah kota untuk wisata, tentunya harus ada kalender event. Ya. Itu yang sepertinya belum Terencana dengan baik ya. sosialisasi dengan baik. Kalender event ini harusnya memang terukur dalam setahun. Kemudian punya tema pada setiap bulannya apa. Sehingga ketika kita datang ke Medan, kita mau lihat apa. Kalau tadi saya bilang multikulturalisme, New Year-nya Cina juga bisa menarik. Pesta Taipusam bisa menarik. Ya. Kemudian pesta adat Melayunya ada menarik dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya yang perlu sekali. Kalau misalnya kita lihat dari tadi Pak Kepala Dinas bilang highlight mau dibuat 5 amazingnya Kota Medan, Fantastic saya Five. bilang masih lebih banyak. Apa itu Pak list lainnya? Tambahannya misalnya kuil Mariaman Ya. di Kampung Keling, Iya, Baik. iya. Wihara Cantik Gunung sekali. Timur di depan rumahnya gubernur itu. Ya. Kemudian ada Museum TNI. Museum TNI ini luar biasa loh. Kalau kita lihat orang mungkin nggak datang, belum banyak orang Medan yang mau datang ke sana. Ya. TVRI sudah meliput memang. Sebenarnya di sana banyak sekali informasi untuk pembelajaran bagi siswa tentang bagaimana Medan tumbuh. Di sana ada ORI, Uang Republik Indonesia yang punya kurun waktu panjang sekali. Masing-masing uang itu berlaku pada kawasan perkebunan. Itu pembelajaran yang menarik dari segi ekonomi. Ya. Nah, ini yang kita belum mengemasnya. Karena begini, kalau kita udah buat kalender event, pertanyaan selanjutnya yang lebih sederhana adalah, ada nggak itinerary program? Kalau orang ke Medan dengan durasi 1 hari atau Apa yang bisa durasi 2 dilakukan hari, ya? apa yang bisa dilakukan? Terencana gitu. Ya, betul. Dengan urutan waktu yang menarik gitu. Karena sekarang ini misalnya di Labuan udah ada museum situs Cina, kota Cina, itu juga akan berkembang dengan baik nanti. Nah ini yang saya katakan, Medan itu bisa komprehensif sekali. Kita nggak perlu takut orang datang ke Medan terus nggak singgah, itu nggak. Ya. Karena Medan kata Pak Kepala Dinas tadi makanan cuma 2, enak dan sangat enak gitu kan. Kemudian kuliner buah luar biasa dengan durian dan lain sebagainya. Tapi dari segi kuliner yang menarik sebenarnya adalah Medan ini punya restoran yang sangat menarik karena ada restoran Aceh, restoran Minang, restoran Melayu, restoran Mandailing, Cina lagi. Nah itu kan luar biasa, artinya kalau memang mau dinikmati untuk orang datang ke Medan. Demikian juga kalau misalnya kita harus akui Medan itu kalau mau jadi kota harus ada nightlife. Kehidupan malamnya seperti apa di Medan? Ya. Ada nggak seperti yang ditawarin Pak Kepala Dinas? Ada Maunya perencanaan segera nggak itu. ini untuk Segera, nightlife-nya ya? Setiap malam ada kalender event, ada pentas seni, ada pentas budaya, ada perform dari kelompok-kelompok etnik, dari apapun yang mereka gali, apapun yang bisa mereka dapat. Kemudian nilai-nilai kearifannya ditularkan kepada masyarakat Kota Medan. Itu yang perlu. Makanya kalau kita bilang, kalau memang terukur, positioningnya jelas, kemudian kalender eventnya jelas, kemudian ada itinerary program kita kalau 1 hari apa yang dapat kita, 2 hari dapat. Kemudian bagaimana interkoneksinya dengan daerah lain, dengan Tangkahan, dengan Bukit Lawang, dengan Parapat, dengan Simalem Resort atau dengan Brastagi.
itu kan makin komprehensif gitu. Betul, betul. Makanya kalau kita bilang sekarang, kita berharap Dinas Pariwisata ini punya master plan dulu yang Itu yang besar, kemudian tentang heritage tadi, warisan bangunan bersejarahnya, kita memang selama ini masih sangat masih sangat tidak menjaga Ya. bangunan bersejarah kita. Padahal kalau itu dikemas sebagai paket wisata sejarah aja, durasi 2 hari nggak cukup, Mbak. Nggak selesai ya, Ya. untuk mengunjungi semua Mengunjungi potensi semua wisata yang ada di kita. Kota Medan. Baik, kita undang pemirsa dulu, silakan 06145225589, pemirsa 06145225589, Anda bisa bergabung bersama kami. Silakan, mungkin Anda punya satu ide atau opini atau pertanyaan kepada narasumber kami, silakan Anda bisa sampaikan di 06145225589. Kita masih membahas mengenai Medan sebagai destinasi wisata, dan tentu saja ini tadi sudah disampaikan ada master plan yang harus dibuat nih sampai paling nggak perencanaan untuk 25 tahun ke depan. Nah, Pak, ini yang terkait dengan apa yang saya sampaikan di depan juga ini, Pak. Kalau jalan tol Medan Tebing Tinggi dan Bandara Silangit ini beroperasi, kemudian kalangan di Medan dan beberapa orang itu mengatakan nanti nggak ada lagi nih yang datang ke Medan dan kita akan kehilangan potensi MICE. Tapi disimpan dulu, kita angkat telepon dulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Sore, Kakanda. Iya, dengan siapa, Pak? Tuan Haris Nasution. Iya, silakan Bapak. Lama sekali nggak jumpa ini. Iya, benar. Ya, silakan Pak. Iya, terima kasih kepada Ibu. Ya, silakan. Kepada para dinas, kepala dinas, Ya, Pak Hasan Basri. Pak Hasan Basri, Horas Kota Medan kita punya. Ya, silakan Pak. Kita mendukung yang apa tadi yang Bapak katakan tadi, setiap malam minggu nanti ada tontonan di lapangan Merdeka, itu sangat bagus sekali. Artinya seni-seni budaya ini kan sudah jauh dari remaja-remaja sekarang. Jadi kita sebagai warga Kota Medan itu sangat mendukung. Ya. Cuman tinggal juga masuknya Pak, jangan terlalu mahal kali Pak. Nggak bayar. Ya. Itu pula yang perlu, ya kan? Kalau nggak bayar, setuju nggak Pak? Kalau nggak, wah sangat setuju sekali lah. Ya. Dan kita juga kita buat event atau festival. Kita juga punya alat tradisional, Mandeling, Gordang 9. Ya. Ada. Cuma itu aja lah. Terima kasih Baik. Pak. Terima kasih Pak Tuan Haris Nasution, selamat sore. Baik, ini tadi antusiasme warga yang mendengar kalau setiap minggu ini bisa akhir pekan ya, setiap akhir pekan bisa ditampilkan secara bergiliran, ini kan pasti seru sekali ini. Silakan Pak Hasan. Terima kasih Pak Haris Nasution ya. Kalau saya pikir ini memang terlambat tapi lebih baik ya, daripada tidak. Kita harus memulai sesuatu yang baik. Kapan harus dimulai? Segera kan itu. Jadi kalau event itu nanti dibuat Pak, kita akan menutup jalan Pulau Penang itu di ujung dengan jalan yang menuju Ahmad Yani. Di Pulau Penang itulah kita gelar. Kita nggak membuat di lapangan Merdeka. Kalau di lapangan Merdeka itu orang justru menikmati taman, bukan menikmati hiburan yang kita maksudkan. Nanti masukan-masukan dari tokoh-tokoh adat, sanggar-sanggar seni, sanggar-sanggar budaya itu akan kita himpun. Dan dengan adanya event yang kita maksud itu automatically dia, secara otomatis sanggar-sanggar akan hidup. Yeah. Karena setiap dia tampil kita apresiasi, setiap kita tampil kita apresiasi. Paling-paling yang kita biayai untuk penari dan pelaku-pelaku seninya. Kalau untuk entertainmentnya apanya nggak ada, itu kita siapkan secara swakelola sehingga semua orang bertanggung jawab dengan atraksi budaya itu. Dalam waktu dekat juga kita akan menyurati restoran dan rumah makan yang dalam tanda kutip punya tempat yang memadai untuk menggelar atraksi kebudayaan juga. Sehingga kalau ada tamu asing datang, kalau dia mau melihat atraksi tari budaya Melayu misalnya, terbayangnya lah Hotel Dharma Deli. Seperti itu dia. Nanti kalau dia mau cari tari Sigali-Gali, dia bayangkan Danau Toba. Tari Minang mungkin dia cari di Gadot Plaza. Itu dalam program rencana indukan pariwisata tadi. Sehingga budaya dengan pariwisata ini dua hal yang sebenarnya nggak boleh dipisahkan.
budaya sebagai produk community ekonomis ketika dia sudah dibina. Ya. Budaya sebagai binaan itu kultur yang harus kita pertahankan, kan dua hal ini nggak bisa dilepaskan. Tapi jadi maaf, kalaupun Pak, kita bina budayanya tapi nggak kita tampilkan, mereka nggak bisa hidup juga. ya, harus ada tempat untuk menampilkan Iya. budaya tersebut ya. Kita angkat telepon dulu. Selamat sore. Halo. Halo, dengan siapa ini? Oh, baik. Kita kembali lagi nih, Pak. Tadi pertanyaan saya Tantangan belum itu jadi ya. terjawab ya, mengenai jangan-jangan nanti kalau sudah jalan tol tebing tinggi udah ada, kemudian juga Bandara Silangit. Saya melihat begini, Bu Mela, justru tantangan itu menjadi peluang ketika kita optimistik ya. Kalau orang datang ke Danau Toba, banyak hal yang belum didapatkan di sana. Dia harus ke Medan dulu mendapatkan banyak hal itu. Tidak semua orang bisa menikmati makanan yang enak. Jadi di sana. Bapak positif Pastikan dulu mereka ke Medan 2-3 malam, pulang dia. Kalaupun dia harus dari Silangit, dia harus kita jemput ke Danau Toba untuk datang ke Medan. baik, tapi disimpan dulu, ada telepon Pak. Selamat sore. Halo. Selamat sore, Iya, Pak, dengan siapa Pak? dengan Pak Siregar. Pak Siregar, silakan Pak Siregar. Di Medan. Ya, silakan Pak Siregar. Terima kasih, Pak Kadis Kota Medan, Kadis Pariwisata Kota Medan. Kita mau bicara masalah pariwisata. Kita harus siapkan dulu. Pak Siregar, mohon maaf Iya. ada feedback, bisa minta tolong dikecilkan sedikit TV-nya. Halo? Volume TV bisa minta tolong dikecilkan sedikit. Oke, udah bisa. Iya, silakan Pak. Gini Pak, kalau menurut saya Pak, ini sebelum kita persiapan untuk kita kembangkan pariwisata di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, terutama kita harus persiapkan dulu infrastrukturnya Pak. Ya, Ini terutama jalan aja hancur segala macam. ya, Gimana kita mau menerima mau dari luar Pak? ya, Iya, nah itu satu Pak. Kedua, kalau bisa itu kan Bandara Kania kita, itu kan masuknya kita bilang turis lokal maupun internasional. Nah kita tampilkan di situ apa-apa budaya kita yang bisa, jadi mereka begitu nyampai, bisa mereka lihat, oh ini kemudian di Sumatera Utara Medan. Nah kalau untuk yang biasa kita tampilkan di Kota Medan ini kan biasanya untuk bisa yang lokal, tapi kalau yang kita terapkan dari luar, terutama dari luar Sumatera atau dari wisatawan mancanegara kan. ya. Saya rasa Pak, kalau menurut saya itu infrastrukturnya dibagusin dulu Pak. Infrastruktur ya, baik. Terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih Pak Siregar di Medan. Selamat sore. Baik, silakan Pak Hasan melanjutkan tadi. Saya pikir kalau keunggulan kita kembangkan terus, tantangan dari jadi tetap kita melihatnya jadi peluang, ada logikanya. Misalnya untuk MICE lah ya, MICE berapa rupanya kapasitas hotel yang ada di Danau Toba itu. Sementara ini kalau kita terus mengembangkan MICE ya kan sebagai sebuah upaya untuk mempertahankan wisatawan, paling tidak wisatawan yang bisa melakukan meeting di Medan itu dengan ada penawaran atraksi budaya, penawaran makanan yang lezat itu tadi, saya kira orang akan tetap memilih. Di samping kemampuan pemerintah kota melakukan komunikasi di tingkat pusat, mengagendakan agar Medan menjadi pilihan setiap event-event nasional dan internasional. Itu harus jadi sebuah program yang diperkuat oleh institusi kita. Yang kedua, kalau kita mau melihat Medan sebagai pilihan, Medan ini harus punya perbedaan dari yang dilihat di Danau Toba. Kalau logika saya Danau Toba itu masih menikmati alam, ya makanya disebut Monaco of Asia itu, pemandangan yang indah. Kalau untuk mendapatkan hiburan, mendapatkan pertunjukan-pertunjukan artis, itu akan kita tempatkan di Medan. Ya. Jadi kalau ada kita lihat perkembangan di Danau Toba itu tamu asing banyak, buat event di Medan mendatangkan artis internasional. Itu upaya juga pemancing. Di samping kita bekerja sama dengan Asita, membuat paket-paket wisata. Paket wisata 1 misalnya, kunjungannya Medan, City Tour. Paket wisata 2 misalnya, City Tour Medan, tambah Tangkahan, tambah Danau Toba. Atau paket yang ketiga, bisa saja Danau Toba, Medan, Tangkahan. Bisa dibalik. Kalau misalnya Silangit pun menjadi bandara, tidaklah secepat yang kita bayangkan. Dalam 5 tahun ke depan. Medan terus bergegas, mempersiapkan dirinya dengan kekuatan yang dia miliki, menjadikan Medan sebagai kota wisata dan dalam program kerjanya menjadi program yang keempat, bukan lagi yang keberapa.
Misalnya setelah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pariwisata. Pariwisata, ya. Ya, bukan mustahil Medan ini juga berubah. Destinasi yang kita bayangkan sekarang agak kusam bisa disunglap itu sebentar aja. Jadi budgetnya menurut Bapak saat ini gimana? Apakah kurang Harus atau seperti ditingkatkan apa? kalau memang mau. Kalau sekarang kan sekitar kisaran 30, kita usulkan tahun depan 45. 45 ya. Kalau tahun depannya lagi bisa 90, kenapa enggak? Baik, Ya wah ini kan, menarik gitu. juga ya, karena dengan budget yang lebih besar tentu lebih banyak yang bisa bisa kita perbuat dikerjakan. ya. Baik, kemudian Pak Gus menanggapi penelpon kita ini Pak, silakan. Ya, saya pikir memang yang paling mendasar kalau kita bicara tentang bagaimana mengembangkan sebuah potensi, Ya, basicnya adalah penelitian. Kita harus melakukan dulu penelitian tentang bagaimana minat orang tentang pariwisata. Pariwisata itu kalau secara umum bilang tourism is everything, everything is tourism. Ya. Apapun yang punya nilai jual itu bisa dikemas sebagai objek wisata potensi ya. wisata. Nah, ketika kita bicara tentang itu, apa aja yang kita punya? Nah, itu yang kita pertanyakan. Kalau kita lihat secara budaya, kita punya keanekaragaman budaya dengan kearifan-kearifan budayanya. Nah, ini udah satu modal. Kemudian kalau tadi bilang masalahnya daya tariknya apa gitu. Kemudian infrastrukturnya seperti apa. Kemudian hospitality yang paling mendasar lagi. Ya. Seperti apa kita menerima tamu? Karena kita udah di dunia media yang luas. Semua terbuka. Hari ini kejadian perampokan, hari ini kejadian pelecehan, hari ini kejadian penyakit menular misalnya, itu udah tersebar gitu. Makanya kita harus benar-benar hati-hati tentang pariwisata ini rentan gitu. Ya, satu Rentan isu sekali. saja langsung Bisa mengganggu sekali. betul. Ada peringatan warning dari negara-negara lain yang melarang misalnya warga negaranya datang ke Indonesia, terutama ke Medan. Wah, ini Ya, bahaya sekali ya betul. seandainya itu terjadi. Dan ini. Makanya kalau kita bilang, kita sangat berharap maunya ada semacam riset tentang bagaimana kekuatan, tadi kata Bapak bilang, bahwa setiap peluang itu menjadi Setiap tantangan menjadi tantangan menjadi peluang. Nah, kalau kita bicara itu, kita harus bicara apa sih kekuatan kita. Nah, kekuatan kita yang mendasar adalah harmonisasi. Ya. Kita hidup berdampingan dengan harmonis. Potensi mendasar lagi perspektif sejarah. Kita punya perjalanan sejarah yang panjang sekali Ya. tentang Kota Medan. Kemudian perspektif budaya. Kita punya berbagai bentuk atraksi budaya yang dapat dikemas sebagai pariwisata. Pak Kepala Dinas tinggal merangkul komunitas-komunitas etnik Melayu, etnik Jawa, etnik Minang, etnik Mandailing, etnik Cina maupun India, Dan memberikan tempat ya. dan memberikan tempat untuk mereka berkreasi. Kalau itu sudah terbangun, mungkin tadi bukan sentrumnya mungkin pertama di kota, di jalan dekat Lapangan Merdeka, tapi bisa jadi kita buat menyebar ke berbagai titik yang ada dan bisa dikembang. Artinya gini, kita ambil contoh misalnya untuk kawasan Medan pusat kota, oke, Lapangan Merdeka. Tapi ada perbatasan Tanjung Rawa yang di sekitar dekat Tanjung Rawa yang bisa kita jadikan tempat perform satu kelompok etnis. Kemudian ada Marelan. Batangkuis, ada Marelan, Ya. kemudian ada Delitua gitu kan. Nah, ini kan bisa disebar. Kalau setiap malam minggu ada kalender eventnya, saya tinggal milih Mau datang kemana mau ya? datang kemana, Menonton lihat yang mana? kesenian apa, Baik. kemudian bagaimana performnya. Baik, ini Nah, menarik sekali nih karena travel agent, biro travel ini kan juga bisa mempublikasikan event-event tersebut kepada para calon turis ini yang mau datang Karena ke begini, Medan. kita nggak bisa jual, misalnya gini, orang banyak datang, kita nggak bisa jual penyanyi nasional, karena itu untuk kita. Tapi turis asing lebih mau dia mencari tokoh-tokoh budayawan lokal yang bisa menunjukkan kreativitasnya gitu. Nah, ini yang menarik sebetulnya. Baik, kemudian artinya saya akan mencoba menegaskan lagi jawaban dari Pak Hasan Basri tentang tontonan yang akan ada tiap minggu ini adalah free ya untuk Pak Tuan Haris Nasution tadi. Ya, free. Gratis Pak, jadi jangan khawatir tidak ada pungutan biaya di sana. Jadi Pak Aris di samping Bapak bisa menikmati hiburan budaya, itu bisa menikmati kuliner. Di sekitar itu juga kita siapkan kuliner-kuliner yang berkualitas tapi tradisional, membangkitkan usaha kecil menengah masyarakat. Itu juga bisa kita jual
ya souvenir-souvenir sederhana tapi punya memori yang mungkin bisa menjadi kenangan bagi si pengunjungnya. Jadi permulaan memang sulit lah, itu kata orang Picaya, orang-orang di sana bilang begitu. Tapi tidak ada akhir tanpa permulaan. Jadi kita proses lah ini, ada kendala kita lihat sebagai sebuah kekuatan kita untuk mengatasi kendala itu dengan percaya diri, dukungan dari semua stakeholder, ya ini akan berjalan. Betul, dengan tidak ada 1 juta tanpa 100 rupiah ya. Iya. Kita angkat telepon dulu. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Halo. Anda sudah bergabung nih di TVRI, silakan di kontak publik. Halo, selamat sore. Baik, sepertinya terputus ya. Atau bisa dicoba lagi 0614522589. Anda bisa bergabung kembali bersama kami di 0614522589. Kita masih membahas mengenai Medan sebagai destinasi wisata. Baik, sekarang ini kita melihat memang di Medan ini banyak tempat wisata, tapi sepertinya mungkin dari segi fasilitas dan sebagainya ini termasuk mungkin informasi-informasi yang terpampang untuk itulah kalau kata Pak Haris tadi ya, saya mohon maaf, Ya. paksa saya potong ini. Kalau Pak Haris tadi kan bilang infrastruktur, Ya. itu kita akui lah memang. Makanya kita harus duduk dalam satu forum tata kelola pariwisata tadi. Itulah nanti kita bincangkan. Misalnya ada manajemennya yang dipimpin oleh Pak Sekda lah. Pak Sekda bisa bilang, Dinas Perhubungan, di sana parkirnya nggak bagus. Ya. Kamu buat yang bagus. Iya. Lalu ada Dinas Tata Ruang Tata Kota. Itu nggak cocok ditempatkan baleo di situ melindungi bangunan bersejarah. Ya. Ya dia kalau sudah. saya ngomong Nggak nggak bisa, laku karena kita sejajar. Harus Jadi harus dari ada topnya pemimpin yang kota di ya. atas kita. Jadi kesadaran itu terbangun dari institusi dulu, baru masyarakat mengapresiasi itu. Baik. Nah inilah yang akan menjadi proses yang terus menerus sehingga kota ini secara simultan terbangun dengan baik, kebersihannya terbangun. Kalau ada pariwisata dibangun, yang lain-lain ikut itu. Karena nggak bisa pariwisata jorok. Siapa yang mau buang air kecil di lapangan Merdeka itu pula kalau nggak ada toilet yang nyaman. Ya Pak ya. Baik, kita angkat telepon dulu. Selamat sore. Selamat sore. Iya Bapak, bisa tolong dikecilkan sedikit volume TV Pak, ada feedback Pak. Selamat sore. Iya, Bapak bisa minta tolong dikecilkan sedikit volume TV. Ya. Iya, selamat sore Pak. Volume TV-nya. Ya, volume TV-nya. Iya. Lagi Pak, sedikit lagi. Kurang kecil. Kecilkan lagi. Iya. Oke, dengan siapa Pak? Iya. Dengan Pak Aminuddin. Pak Aminuddin, silakan Bapak. Pak Hasan Basri kenal sama saya itu. Oh kenal. Pak Aminuddin saya kenal. Pak Aminuddin lancar Pak. Ya saya ingat Bapak. Saya ingat. Silakan. Kalau kita mau bicara Danau Toba Pak, kalau tidak dibasmi kerambah itu tidak akan mungkin. Baik. Sebab kerambah itu banyak dibuang pelet ke situ. Ya, Pak, kalau tentang Medan Pak, apa? Jadi, tentang Medan dulu. maaf Pak, ini menyangkut pariwisata juga Pak. Iya, baik, silakan Pak. Ya, Danau Toba itu Pak, kalau nggak kerambah itu dihilangkan, tidak akan datang turis dari luar negeri. Ya. Omong kosong kalau tidak dihilangkan itu Pak. Sebab orang dari luar negeri datang kemari, mandi di Danau Toba itu Pak. Sekarang mereka tak mau lagi mandi. Ya. Karena pelet itu Pak. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aminuddin. Baik, meskipun tidak langsung ke Medan ini. Jadi bagaimana ini Pak Hasan? Saya kira mudah-mudahan badan otorita yang mengurus Danau Toba itu mendengar itu. Betul. Kalau nanti ada kesempatan kita komunikasikan juga lah kepada pihak yang berkompeten karena tanpa Danau Toba, Medan juga mungkin kurang banyak pengunjungnya, kurang menarik. Ya kan? Sebaliknya tanpa Medan pun Danau Toba itu belum tentu disinggahi juga. Jadi dua-duanya ini Ya, sebenarnya saling adalah berhubungan. betul seperti magnet begitu Ya. yang saling tarik menarik dan menarik juga bagi para turis. Nah, kemudian upaya ini Pak untuk
Danau Toba, kok Danau Toba? Untuk Medan. Nah, ini jadi terpengaruh sama ini. Supaya Medan ini semakin dikenal masyarakat, ini kan tadi sudah disampaikan bahwa harus ada kalender event. Tapi kalau kalender event ini mungkin bersifat nasional, mungkin kurang greget kalau dibanding ini langsung internasional begitu. Misalnya di Travel Mart yang dilakukan di Medan begitu. Ini kan menjadi sangat menarik begitu. Kapan ini Pak kira-kira bisa diupayakan? Kita sudah lakukan dua hal ya. Kita untuk promosi tidak bisa sendirian. Ya. Kita menggandeng Asita untuk PHRI dan Pramuwisata. Di samping para wisatawannya juga bagian dari promosi yang bisa kita tumpangkan. Kita sudah lakukan program, baru aja kita temui konsul-konsul yang ada di Medan. Kita sudah bertamu, beraudiensi ke konsulnya Jepang, Singapura. Dalam waktu dekat kita akan tour of konsul, ya kan, jalan ke konsul-konsul menjelaskan ini. Setelah itu kita akan membuat promosi bersama Asita keluar dalam bentuk travel mart. Kita sudah lakukan itu lewat kerjasama dengan Bandung. Kita sudah ada perjanjian kerja dengan Bandung. Nanti akan kita rintis ke Denpasar, kita rintis ke pintu-pintu masuk lain agar Medan menjadi bagian dari yang dikunjungi. Dari travel mart tersebut. Ya, selanjutnya kita juga punya program sendiri. Baik, tapi maaf Pak, programnya disimpan dulu nih. Ada telepon kita angkat dulu ya. Selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Melapsari. Iya, Pak Sitepu ya. Iya benar Mbak. Iya, silakan Bapak. Selamat sore kepada Bapak-bapak narasumber Pak Santasi dan Pak Gus. Pak Mel? Pak Gus. Pak Gus. Pak Gustanto. Oh Pak Anto lah gitu. Pak Gustanto, ya silakan. Saya sebenarnya sangat senang yang disampaikan dari Pak Hasan tadi. Ya. Bagaimana beliau itu sebenarnya ya mungkin nggak mengeluh, tapi itulah fakta Kota Medan ini loh. Mbak, potensi sudah disampaikan oleh narasumber kita. Medan ini dari dahulu bolak-balik lah, Sumatera Utara, Indonesia ini itu udah dari dulu kita ungkit-ungkit karena keberagamannya. Nah, memang itu potensi. Tapi yang paling utama sebenarnya kan apapun itu, bahkan daerah miskin pun tanpa ada potensi, kalau manusianya kreatif, itu akan bangkit, itu akan maju. Maka kunci utamanya manusianya. Nah, tadi Pak Hasan sudah menyampaikan bagaimana. Nah, kalau pemimpin tadi itu, kalau beliau cuma kan karena ini lintas. Ini kan seluruh aspek ya. Tadi beliau bilang ya seluruh stakeholder. Saya sangat setuju itu. Iya, betul. Karena infrastruktur ya bukan di bawah dinas pariwisata, ya energi, ya seperti tadi baliho-baliho itu yang bikin Medan ini jadi sangat tidak indah. Hutan baliho ya Pak? Wah, bukan hanya itu ya, jalannya, ya banjirnya, belum lagi. Nah, karena kekacauan tadi itu akibatnya, nah sedikit tadi kan bilang ada aja nanti kasus sesuatu gesekan dan itu di blow up habis. Jadi usaha yang udah mencurahkan begitu banyak tenaga dan biaya dan waktu itu bisa rusak sekejap saja. Iya, betul. Nah, kenapa? Kondisi keamanan yang tidak kondusif. Nah itu memang dibutuhkan tuntunan, panutan. Jadi mana itu ya seorang pemimpin. Saya sangat setuju yang disampaikan oleh Pak Hasan tadi. Beliau pun saya paham betapa susahnya. Karena udah 71 tahun dan akan begini-gini aja nih Mbak Mela. Kita bukan pesimis ya. Iya Pak. Tapi saya sama dengan Pak Hasan tadi. Kita akan jadi begini-begini saja. Karena pemimpin kita ini loh, cuma ngomong doang. Karena sebenarnya nggak mungkin bisa pemerintah saja. Karena harus, terutama kan pembangunan itu ya diturut sertakan oleh seluruh masyarakat. Dalam hal ini kalau investor ya pihak swasta. Dan itu butuh apa? Selain aman, kepercayaan, trust. Seluruh pihak itu akan urun rembuk, bekerja sama, bekerja keras. Tapi kalau pemimpinnya cuma ngomong doang tapi nggak mau ngapa-apa. Nah kalau sekarang ini kita lihat, kan cuma Presiden Jokowi saja yang sibuk. Apakah kepala daerah itu udah bekerja keras keringat untuk memajukan wilayah kabupaten? Karena Medan akan berkembang kalau seluruh kabupaten kota berkembang. Karena Medan ini kan sebenarnya salah satu pintu gerbangnya. Nah, padahal kalau potensi tadi sudah disampaikan, karena kita ini begitu multi etnis dari segi budaya. Dari budaya itu nanti akan turunannya kuliner, musik, tari, buah, apa saja itu semua kan bisa akan digerakkan. Kalau ada kepercayaan, masyarakat pun akan membantu, walaupun sekarang masyarakatnya udah sedikit bikin kebayang, bikin masalah. Karena kurang percaya, kita nggak percaya lagi Mbak. Itu masalahnya. Kalau
bisa dipercaya pemimpinnya bersatu padu dalam suasana yang memang lagi kita agak turun ekonomi, baik global maupun nasional maupun daerah agak turun. Kita akan, tapi lagi-lagi balik, di mana pemimpin kita? Baik. Ya. Nah, Oke, Pak. dan mohon maaf saja pemimpin yang sekarang ini ya, mohon maaf saja ya Pak Hasan Basri ya, cuma 25% orang yang percayanya, itu pun nggak apa-apa asal beliau tuh tadi sedikit mau bangkit tahu diri. Tapi sampai sekarang udah hampir menjelang setahun ini ya, kita nggak lihat apa-apa Pak, betul-betul kita tidak lihat apa-apa. Jadi itu mau bagaimana kita bangkit bersama Mbak, karena apapun kuncinya manusianya, betapapun miskinnya gersangnya, kalau manusianya kreatif, kuncinya itu apa? Ada kepercayaan dipimpin orang yang baik, kita percaya, kita akan bangkit. Terima kasih, selamat sore sama petugas. Selamat sore Pak Sitepu, baik. Baik. Silakan Pak Hasan melanjutkan tadi sekaligus menanggapi Pak Sitepu. Kita harus mengapresiasi lah pendapat Pak Sitepu itu. Tapi kita perlu juga meluruskan informasi yang dikembangkan di dalam opini Pak Sitepu itu. Pemimpin kota ini jelaslah dia bertanggung jawab ya, jelaslah dia yang mengarahkan manajemen secara general, itu kan dari pimpinan kota. Pak Wali Kota juga yang memberikan pandangan bahwa budaya multikultural itu menjadi bagian penting dari pembinaan dan bagian yang harus ditampilkan dalam setiap event budaya. Jadi saya tidak setuju kalau Pak Sitepu mengatakan pimpinan kita itu tidak sungguh-sungguh. Justru dia sungguh-sungguh dan dia yang memastikan anggarannya berapa, pembesarannya apa, arahnya kemana. Pak Eldi ini peduli. Jadi kalau Bapak datang dalam setiap hari Minggu itu dalam rangka event wisata juga. Ada sepeda, ada Capri Day. Nggak usahlah saya menjelaskan itu, bisa lah di publikasi juga bisa kita baca. Sekarang marilah kita bersama-sama ya memberikan kontribusi, berperan sesuai dengan fungsi dan peran kita masing-masing. Kalau Pak Sitepu tadi memberikan saran, itulah perannya dulu. Belum bisa dia melakukan kegiatan-kegiatan langsung, ya kita hargai. Tapi berilah kesempatan pada kami untuk benar-benar menyusun perencanaan dan arah pariwisata dan kebudayaan kota kita ke depan. Saya kira saya sudah katakan tadi, ada rencana induk pariwisata. Itu tentu dari situ nanti kita menyusun perencanaan itu. Kalau ada masukan, ya sekarang kan media sudah terbuka. Berilah masukan kepada kami dengan bahasa yang santun, tidak cenderung menyalahkan, tapi malah memberikan kesempatan lah kepada kita semua supaya kota ini kondusif, nyaman dan menyenangkan. Iya, sehingga orang datang pun ya nggak cerita nyaman pemimpin, ya? Tapi masyarakatnya bersama-sama, saya kira itu. Baik, kita angkat telepon dulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Tambar Malam. Silakan Bu. Iya. Medan destinasi atau persinggahan pariwisata ya, judulnya. Destinasi. Destinasi. Jangan cuma transit, Bu. Jangan transit aja ya. Bisa jadi transit aja kalau apa yang disampaikan pada penelepon tadi tidak terwujudkan gitu. Apapun itu udah Bapak Kepala Dinas tadi sudah menerangkan semua. Jadi kalau bicara pariwisata ini Pak, kan selalu saya bilang kalau Medan harus bicara Sumatera Utara. Berarti bicara Sumatera Utara ya pemimpinnya dong. Gubernurnya gitu atau siapapun yang berkaitan dengan itu. Karena apapun itu nggak boleh Medan aja. Bicara Medan harus Sumatera Utara. Destinasi pariwisata itu harus menuju semua. Mulai dari Niasnya, Tapselnya, di sana kan daerah-daerah Taptengnya, pariwisatanya kan hebat, Prastaginya, Tanah Karo, jadi dari Serdangnya, Sergenya, kan di situ semua potensi-potensi wisata alam. Jadi kalau wisata budaya doang, oke lah Kota Medan gitu kan. Jadi apapun itu, koordinasi itu yang perlu, dan koordinasi itu yang tidak ada. Lepas saja gitu, apa yang disampaikan Pak Sitepu tadi, bahwa kayaknya lu urus kabupaten lu urus ini, kami pokoknya bersaing gitu. Tapi persaingan itu tidak mewujudkan apapun. Kan begitu. Jadi tadi ada sistem paket-paket. Berarti paket-paket banyak stakeholdernya di sana, termasuk travelnya, dinas perhubungannya. Jadi bagaimana kita membuat itu Pak? Kalau infrastruktur jalan aja, stasiun,
stasiun misalnya terminal, bus pariwisatanya tidak teratur, belum lagi kebersihan tadi, banjir tadi semuanya. Jadi koordinasi itu yang perlu dan kerjasama itu antar wilayah. Karena apapun itu, cobalah tengok Pak status kebun binatang kita aja tak jelas. Kota Madya Medan atau Deli Serdang. Baik. Lihatlah taman kita tak ada, sungai kita begitu jorok. Istana Maimun masih ada orang di dalam. Yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah terhadap mereka yang pewaris, kan begitu. Jadi apa yang mau kita bilang, kalau pemimpin kita nggak bisa mengkoordinasikan itu, Pak, kalian yang sebagai narasumber di sini harus kami kritik, nggak ada yang mendengar kami. Kritikan terkadang Pak menelepon gini, awak paling rajin satu menelepon, malu juga terkadang. Apa yang kau kritikan itu kalau nggak didengar orang apa artinya? Baik. Jadi itu tadi lah Pak, kita cemburu nengok Malaysia karena bus pariwisata orang itu apanya teratur. Jangan dulu Singapura kita ngomong, Malaysia, Singapura yang begitu kecil Pak. Tujuan kita dunia ke sana. Konon kita yang alamnya begitu indah Sumatera Utara ini. Aduh, sedih loh Pak. Jadi itu tadi Danau Toba kan saling mendukung itu dengan Kota Medan. Betul itu, tak ada arti Danau Toba kalau Medan nggak ada. Nggak ada arti ke Medan kalau Danau Toba, Tanah Karo, Simalungun, apa semuanya. Jadi koordinasi itu tadi lah Pak untuk membentuk sinergi itu. Itu yang paling perlu. Terima kasih. Terima kasih Bu Tambar Malam, tidak bisa dilepaskan dari kabupaten kota yang lain. Tapi sebelum ke Pak Hasan, saya mau ke Pak Gus dulu deh menanggapi penelpon kita. Silakan. Ya, artinya begini. Memang kalau kita bicara tentang potensi Sumatera Utara secara keseluruhan, kita memang luar biasa kayaknya. Tapi hari ini kita bicara tentang Medan. Medan tuh harus diletakkan positioningnya tadi yang saya bilang. Positioningnya adalah menerima orang datang sebagai pemilik kota dulu, kemudian mendistribusi ke daerah-daerah. Gitu. Nah kalau bisa kita terima di sini, temanya tadi yang masalah kan hospitality, keramah tamahan, penerimaan kita terhadap tamu dan lain sebagainya. Kalau ini sudah baik, ya mudah-mudahan semua tersebar. Tapi kalau di sini dia sudah berhadapan dengan preman, dengan kondisi yang tidak nyaman, dengan kendaraan yang tidak layak jalan dan lain sebagainya, ya pasti timbul masalah. Makanya kalau saya menganggap Medan ini dibenahin, yang paling penting itu adalah regulasinya. Karena kalau misalnya regulasinya bisa diterapkan, kemudian masyarakat bisa menerima itu sebagai sebuah aturan main, pelaku wisata ini luar biasa. Kita nggak usah lihat pemerintah daerah lah. Bagaimana restoran-restoran demikian tumbuh sekarang ini. Semua pilihan ada. Dan karena semua hidup ya? Semua hidup. Karena begini, orang sudah mulai berubah lifestyle-nya. Orang udah nggak mau makan malam di rumah. Karena kotor rumah, banyak biayanya dan lain sebagainya. Lebih bagus jajan di luar. Makan secara keluarga di luar. Dan ini kan membuat pertumbuhan restoran gitu. Kemudian orang mau suasana yang nyaman. Sekarang kalau ada restoran yang tempatnya nyaman, bersih, toiletnya bagus, itu jadi serbuan. Ada wifi-nya. Ada wifi-nya. Karena pengalaman kita puasa kemarin, bagaimana kita kalau datang ke restoran, udah tanya, udah daftar apa belum Pak? Udah booking bulan belum? Kalau belum, maaf Pak, udah penuh. Kan itu artinya pasarnya masih besar gitu. Kemudian atraktif. Nah ini yang apa? Daya tarik kita itu apa gitu. Saya sangat ini. Kadang-kadang orang lupa loh, Medan ini tadi saya katakan ada Istana Maimun dan lain sebagainya. Ada yang menarik misalnya Menara Tirtanadi. Orang lupa bagaimana kalau orang menggambarkan Menara Tirtanadi sebagai lukisan itu Pak. Luar biasa indahnya. Dan itu memang satu tempat kawasan yang menarik gitu. Sayang sekali ketika hutan bangunan tadi mengelilinginya, hilang estetikanya. Balai kota sudah mulai hilang gitu kan. Kemudian apa tempat-tempat yang lain, titik gantung dan lain sebagainya di kawasan Kesawan. Saya juga mau saran sama Pak Kepala Dinas. Misalnya gini, kita udah ngalami kegagalan Kesawan Square ketika dibuat sebagai kawasan kuliner. 2 tahun saya pikir cuman berjalan hancur. Kenapa?
Karena passionnya nggak ada. Ya. Orang di situ berdagang cuman as a business. Coba lihat Amaliun, coba lihat Jalan Halat, coba lihat Pagaruyung, Jalan Pagaruyung, coba lihat warkop di dekat Haji Misbah itu. Mereka tumbuh dari masyarakat yang memang bisnis hidupnya gitu. Dan ada sense of belonging Dan di sense situ. of belongingnya tinggi. Baik, tapi maaf Pak, ada telepon, kita angkat dulu ya. Selamat sore. Halo. Halo, selamat sore Mbak Mela. Ini Ya. Sitepu lagi tadi. Pak Sitepu, silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Hasan Basri. Saya bisa paham dan memang ya pasti sudah ada yang diusahakan oleh pemimpin kita, terutama wali kota maupun kepala desa. Tapi yang mau saya bilang begini Pak, kalau tadi Bapak menanyakan saya bahkan ada mengurus satu izin. Setiap mungkin saya, Sitepu ataupun yang lainnya, kalau setiap warga negaranya begitu gampang yang membuat usaha dalam hal ini perizinan, dan mereka itu hidup layak karena izinnya dibantu belum pemodalan. Saya bukan modal, kalau modal gampang lah kita. Izin itu digampangkan. Kalau kondisi hidup bersejahtera, itu kan akan mendukung keamanan. Keamanan itu seperti tadi salah satu pengamat kita bilang, kalau ramah tamah warganya, itu akan mengundang. Jadi sebenarnya para wisata ini bukan hanya ikon wisata, tapi seluruh kehidupan rakyat, kalau itu dilayani dengan baik, itu menyebabkan kehidupan rakyat sejahtera, itu akan jadi salah satu pion utama akan menarik para wisata, Pak. Dan kalau saya Bapak tanyakan tadi, saya sangat mendukung ya, mohon maaf saja, bahkan di event selalu pemilihan presiden, wali kota, saya salah satu ketuanya. Kita akan mati-matian memilih pemimpin di daerah kita ini, tapi setelah terpilih, ya kita akan kecewa, Pak. Sekali lagi saya bilang, para wisata itu akan tergantung pada orangnya. Nah, orangnya, kalau warganya sejahtera seperti tadi disampaikan, tidak banyak preman, bagaimana kalau parkirnya itu baik, dan ini seluruh sendi kehidupan. Nah, itu apa? Kan nggak mungkin dinas para wisata saja. Itu ya pemimpinnya. Harus semua ya? Baik. Nah, itu yang saya bilang tadi, bahwa pemimpin kita sudah bekerja, ya nggak mungkin tidak bekerja. Baik. Tapi apakah sudah optimal dan berdasarkan track record selama ini, Pak? Baik. Itu yang kita kecewa. Terima kasih, selamat tugas, selamat sore. Terima kasih Pak Sitepu. Baik, Pak Hasan silakan. Saya tidak inginlah berpolemik ya, tapi pada dasarnya kalau ada keluhan Pak Sitepu tentang izin-izin itu tadi bisa disampaikan langsung kepada institusi mana yang membuat sulit itu nanti, kita akan sampaikan dan kita akan atasi. Kalau untuk pariwisata, mekanismenya itu tidak terlalu panjang sebenarnya. Kalau dia mau buat restoran, sudah ada tempat, sudah jelas status tempatnya, sudah jelas siapa yang mengelolanya, dia masyarakat di situ tidak keberatan, lalu dia usulkan kepada Linmas juga menyatakan tidak ada yang mengganggu keamanan, ya dia membuat izin gangguan namanya HO ke dinas ke BPPT mengeluarkan itu, kita akan mendaftarkannya sebagai usaha pariwisata. Tanda daftar usaha pariwisata itu di tempat kita. Cuma itu aja, kita yang terakhir hanya mendaftar bahwa ini sudah terdaftar usaha pariwisatanya. Berarti dia sudah memenuhi kriteria yang layak untuk dinikmatilah restorannya kalau dia restoran, dinikmatilah misalnya karaoke-nya kalau karaoke, spanya dan seterusnya. Jadi itu mekanisme standar. Dan itu tidak seperti yang dikeluhkan itu kalau pengalaman kita lah ya. Tapi kalau ada yang seperti itu, baik case lah itu ya, kasus per kasus kita akan selesaikan. Memang regulasi itu Mbak yang perlu. Regulasi itu akan kita persingkat. Kalau ada usulan-usulan masyarakat nanti yang rasional bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, secara yuridis juga bisa, bukan mustahil kita akan mempersingkat jalur itu. Koordinasi Pak, koordinasi dengan provinsi sudah, dan kota dan kabupaten yang lain. Iya, memang bukanlah saya secara institusional kan tidak dalam kapasitas lah ya untuk membahas koordinasi antar kabupaten kota. Kami paling-paling saling komunikasi lah kalau dengan kabupaten kota. Yang mengkoordinasi itu bukanlah kapasitas kami ya. Mungkin atasnya lah lagi gitu ya. Baik, Pak, kan kita punya PIK nih dan juga PIK ya Pak ya, dan pusat UMKM milik Pemprovsu. Dan di situ kan dipamerkan berbagai jenis karya dan kreasi dari lokal Medan. Tapi kok kayaknya kurang menarik bagi para pengusaha dan juga masyarakat Medan sendiri dan apalagi turis nih. Saya no comment lah kalau itu. No comment ya Pak. Karena kapasitasnya provinsi kan. Baik. Secara institusi kan saya mewakili pemerintah kota.
tidak etis lah kalau saya membahas ya institusi atasan kita. Baik. Nah, kalau ini Pak, sekarang ini kan kita juga ingin tahu nih, ada program-program Sister City nih, Sister City dengan beberapa kota di negara lain Pak. Apakah manfaatnya yang sudah kita rasakan terhadap Kota Medan, terhadap pariwisatanya Pak Hasan? Saya kira paling tidak setahun sekali mereka membawa pelajar-pelajar kita ke sana dan pelajar-pelajar dari sana kemari. Terakhir wali kota Korea yang dalam hal ini kota Gwangju itu sudah berkunjung. Manfaatnya tentu saja dia sudah melihat Medan dan kalau melihat keunggulan itu dan dia mengundang Pak Wali juga akan ke sana. Ini saya kira pintu masuk dan pintu keluar kita juga untuk mempromosikan wisata Medan dan promosi mereka ke kita. Saya belum pernah mengukur itu, jujur saja ya. Mungkin para akademisi lah nanti yang mengukur apakah signifikansi dari hubungan kerjasama Sister City ini. Tapi kita sudah mengembangkan dalam regulasi, dalam bentuk perjanjian kerjasama. Mungkin akan ditingkatkan perjanjian pendidikan sementara ini, nanti perjanjian kerjasama di bidang pariwisata. Secara pasti dia akan mendapatkan manfaat lah untuk pemerintah kota. Baik, tapi mungkin belum terukur saat ini ya. Pak Agus, apa nih pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat, juga terutama kepada Dinas Pariwisata ini? Singkat padat Pak. Yang utama adalah kita nggak boleh melakukan kegiatan tanpa basic yang kuat. Mungkin melalui riset. Artinya kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan komunitas pencinta pariwisata dan lain sebagainya. Kita nggak boleh bilang bahwa ini sebuah terobosan gitu. Sebelum ada sebuah pemahaman yang baik bahwa itu memang bisa berkembang nggak. Dan kedua Pak, yang paling mungkin saya pikirkan adalah membagi zonasi. Kalau memang kawasan ring 1 pariwisata Kota Medan adalah di kisaran Lapangan Merdeka, itu harusnya memang steril dari kemungkinan tindakan kejahatan. Karena kalau di situ pun sudah tidak terjamin kenyamanannya, orang tidak akan datang. Baik. Dan zonasi ini kalau memang kota itu dibangun secara menyebar, barangkali bisa dibagi sentrum-sentrumnya lagi. Seperti tadi di perbatasan Binjai, Tanjung Rawa, Marelan dan sebagainya, sehingga orang mau pergi ke area manapun ada hiburan di sana tidak menumpuk, Bu. Nah, ini yang kan membuat kemacetan lagi kan kalau memang menumpuk. Tapi kalau menyebar, kalender eventnya ada, orang bisa lihat aku mau kemana malam minggu ini gitu. Mau bawa anak-anak lihat apa gitu. Jadi tidak hanya main tuh ke mall. Nah, jadi bisa betul-betul melihat budaya ya. Baik, terima kasih sekali Pak Hasan Basri, juga Pak Agus Tanto atas kehadirannya. Dan pemirsa, itulah yang menjadi topik bahasan kita, bagaimana Medan menjadi destinasi wisata. Dan tentu saja ini masih banyak PR bagi pemerintah Kota Medan dan Sumatera Utara pada umumnya. Tetapi tentu saja kita sebagai warga Kota Medan juga harus optimis bahwa meskipun nanti ada tol tebing tinggi, kemudian juga Bandara Silangit ini lebih aktif lagi, tetapi kita Kota Medan tetap menjadi destinasi utama untuk kawasan Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.